Iya, sahabat, kita jumpa lagi di Perspektif Andre Vincent Wenas. Kali ini ada catatan intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas tentang minyak goreng masih. Cuman ini lebih dalam investigasinya. Minyak goreng hilang kemana? Begini. Sahabat, CPO atau crude palm oil adalah bahan baku bagi banyak produk turunannya. Kalau CPO diolah jadi minyak nabati, itu bahan baku untuk bikin minyak goreng, bikin krim, dan bikin margarin. Kalau CPO diolah jadi fatty acid methyl ester atau FAME, itu untuk dibikin jadi biodiesel. Nah ini, fatty acid methyl ester atau FAME ya, kita ingat-ingat. Kalau diolah jadi asam laurat, itu untuk bahan baku kosmetik dan sabun. Kalau diolah jadi oleokimia, itu bahan baku deterjen dan pelumas. Sahabat, dalam glosari aturan di Kemendak, Kementerian Perdagangan, ada istilah PKS, singkatan dari pabrik kelapa sawit. Yang dimaksud dengan PKS atau pabrik kelapa sawit ini adalah pabrik dan kebun kelapa sawit sebagai satu kesatuan. Output dari pabrik kelapa sawit ini adalah crude palm oil atau CPO dan palm kernel oil atau PKO. Jadi, CPO itu merupakan industri hulu bagi industri hilir yang namanya minyak goreng. Pabrik kelapa sawit sebagai pabrik CPO beda urusan dengan pabrik minyak goreng. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa lebih jernih melihat persoalan kelangkaan minyak goreng yang terjadi sudah hampir 5 bulan belakangan ini. Nah, dengan lebih tajam, maksudnya Bro Yosef Herman Wenas, ingin mengidentifikasikan apakah Pareto Principle di balik kelangkaan minyak goreng ini ada di tingkat hulu ataukah di tingkat hilir. Apakah terletak pada bisnis CPO-nya ataukah pada bisnis minyak gorengnya? Nah, hari ini, maksud tanggal 25 Februari, Bro Yosef membaca laporan Ombudsman bahwa hampir 89% retail tradisional jual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi. Dalam temuannya, Ombudsman menyoroti 3 masalah penyimpangan transaksional yang terjadi di berbagai provinsi. Ini provinsinya, yaitu di Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Papua. Nah, dari sekian banyak provinsi ini, bayangkan berapa jumlah rakyat yang terdampak kelangkaan minyak goreng ini. Tadi ada 3 temuan. Temuan pertama, pembatasan pasokan. Begini, intinya kelangkaan minyak goreng terjadi karena adanya pembatasan stok yang diberikan distributor kepada retail tradisional di luar retail modern semacam Indomart atau Alfamart. Artinya distributor itu membatasi pasokannya ke agen, lalu agen membatasi pasokannya ke retail tradisional ini. Nah, lebih jauh ternyata ditemukan bahwa distributor minyak goreng lebih memilih untuk menjual produknya ke pihak industri seperti fast food, Kentucky Fried Chicken misalnya, industri kue, industri catering, dan ke mall-mall. Kenapa? Karena mereka bisa membayar lebih mahal dibandingkan menjualnya ke masyarakat yang umumnya merujuk pada harga eceran tertinggi atau HET. Nah, temuan yang kedua, terjadinya penyusupan retail modern ke pasar tradisional. Cukup banyak pedagang retail tradisional justru membeli minyak goreng bukan dari distributor atau agen, tetapi dari toko retail modern. Alasan mereka, karena stok di retail modern selalu tersedia dengan harga yang sesuai klasifikasinya. Kemudian, oleh para pedagang ini, minyak gorengnya dijual kembali ke pasar tradisional dengan harga di atas harga eceran tertinggi atau HET. Yang ketiga, temuannya adalah pembelian bundling. Begini, para penjual retail hanya membolehkan pembelian minyak goreng asalkan pembeli juga belanja barang lain dari toko terkait. Ini motif mengambil kesempatan dalam kesempitan sebagai konsekuensi dari kelangkaan itu sendiri. Nah, itu 3 temuan dari Ombudsman. Semua orang tahu, sahabat, kelima konglomerat bisnis minyak goreng yang menguasai pasar domestik kita bukan hanya pemilik pabrik minyak goreng, tetapi mereka juga pemilik PKS atau pabrik kelapa sawit, kebun plus pabrik CPO-nya. Bahkan ada dari mereka yang bisnisnya menggurita sampai ke hilir dengan memiliki chain of distribution di tingkat retail.
Namun, atau tetapi, sahabat, faktanya jumlah pabrik minyak goreng yang bukan pemilik pabrik kelapa sawit jauh lebih banyak jumlahnya, termasuk home industries. Nah, ini apa artinya? Secara praktis, mayoritas pabrik minyak goreng ini tergantung kepada pabrik kelapa sawit atau PKS yang minoritas. Much worse is the fact that mayoritas pabrik minyak goreng ini by hook or by crook adalah proksi dari kelima konglomerasi ini. Itu hukum bisnis alamiah. Yang punya modal besar tentu punya pengaruh besar juga. Nah, dengan begitu, sahabat, menjadi klop bila menghubungkan temuan ombudsman dan pernyataan polisi terkait apa yang tadinya disangka sebagai penimbunan minyak goreng sebanyak 80.000 karton atau sekitar 1,1 juta kilogram di Sumatera Utara. Itu bukan penimbunan, tetapi pesanan. Sebab kalau penimbunan kan belum tahu mau dijual kemana. Maka ada benang merah antara press release dari PT Salim Ivo Mas Pratama, ini grupnya Salim, si pemilik 80.000 karton minyak goreng itu dengan temuan ombudsman dan pernyataan Kapolda Sumatera Utara. Sulit bagi saya, Bro Yosef, oleh karenanya menyimpulkan bahwa kelangkaan minyak goreng yang terjadi di tingkat distribusi adalah faktor sebab. Itu hanya akibat, bukan sebab. Lalu, di mana sebabnya? Terutama di mana Pareto Principle-nya? Cukup banyak yang percaya, termasuk ekonom galak Faisal Basri, terhadap analisis yang mengatakan Pareto Principle di balik kelangkaan minyak goreng adalah adanya program biodiesel yang diimplementasikan oleh pemerintah sejak tahun 2020. Di tahun 2020, persyaratan campuran FAME tadi itu terhadap solarnya masih 20%, sehingga disebut B20. Di tahun 2021, campurannya sudah 30%, maka namanya B30. Dan untuk tahun 2022 ini rencananya naik menjadi 40%, jadi disebut B40. Alokasi CPO untuk dijadikan FAME ini selain mandatori, juga progresif sifatnya. Dari tahun ke tahun terus naik, maka pasti menyedot sisi suplainya. Tetapi, saya, Bro Yosef, ini termasuk yang tidak percaya analisis ini. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI dalam presentasi akhir tahun mereka di Desember 2021 menyatakan bahwa sepanjang tahun itu total produksi minyak sawit nasional mencapai angka 51,95 juta kiloliter, terdiri dari 47,47 juta kiloliter crude palm oil atau CPO dan 4,48 juta kiloliter palm kernel oil atau PKO. Nah, sahabat, dengan komposisi seperti itu, maka CPO merupakan 91% dari total produksi minyak sawit nasional. Sedangkan total konsumsi minyak sawit dalam negeri sepanjang 2021 menurut GAPKI adalah 18,17 juta kiloliter. Sudah termasuk alokasi untuk program B30. Berarti konsumsi CPO-nya adalah 91% dari 18,17 juta kiloliter, sama dengan 16,5 juta kiloliter CPO. Maka pertanyaannya, berapa besar sih total konsumsi CPO untuk FAME dalam program B30? Menurut data Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia atau APROBI, untuk tahun 2021, pemerintah menetapkan alokasi mandatori untuk FAME sebesar 9,2 juta kiloliter. Namun, sampai Agustus 2021, APROBI melaporkan kalau realisasi konsumsi FAME-nya baru mencapai 58%. Atau sekitar 5,72 juta kiloliter. Sehingga rata-rata per bulan sampai dengan Agustus 2021 itu adalah 0,71 juta kiloliter. Ini kita berhitung sedikit ya. Berarti sepanjang 2021 total konsumsi FAME untuk B30 sekitar 8,5 juta kiloliter atau sekitar 52% dari total konsumsi CPO dalam negeri yang 16,5 juta kiloliter itu. Maka masih tersedia sekitar 8 juta kiloliter CPO. Angkanya dari 16,5 juta kiloliter dikurangi 8,5 juta kiloliter untuk konsumsi masyarakat di luar jatah FAME, yang utamanya adalah untuk minyak goreng tentunya.
Sedangkan Bappenas di 2021 mencatat kebutuhan minyak goreng untuk masyarakat Indonesia sebanyak 3,2 juta kiloliter. Artinya, masih tersedia pasokan CPO sekitar 4,8 juta kiloliter untuk keperluan lain-lain di luar minyak goreng. Maka kalau begitu, di mana letak Pareto Principle-nya bahwa program B30 sejak 2021 sampai Februari 2022 ini telah menyedot pasokan CPO-nya minyak goreng untuk dibikin FAME? Kita kembali ke statistik produksi nasional CPO di atas. Kalau 47,47 juta kiloliter total produksi CPO nasional dikurangi 16,5 juta kiloliter total konsumsi CPO nasional, berarti masih ada selisih pasokan CPO sebanyak 31 juta kiloliter, yang artinya adalah kelebihan pasokan CPO nasional yang tak bertuan sebesar 65%. Dan inilah kelebihan yang boleh diekspor dan memang jadi income utama para pabrik kelapa sawit itu. Sahabat, harga internasional per metrik tonnya sudah sejak 2021 menunjukkan tren naik gila-gilaan. Terutama di semester kedua rata-rata sudah di atas 1000 US dollar. Di September 2021 saja sudah 1235 US dollar per metrik ton. Nah, dengan harga segitu jelas jualan ekspor mendatangkan cuan lebih banyak daripada jualan domestik. Dalam hal program B30, memang ada masalah terkait selisih harga antara FAME dalam campuran 30%-nya dan harga solarnya, sehubungan dengan fluktuasi harga CPO internasional. Maka itu sebabnya pada pertengahan Juli 2021, Direktur Utama Pertamina, Ibu Nike Widiawati, mengeluh minta supaya penetapan harga CPO untuk keperluan FAME ini tidak perlu mengikuti harga pasar dunia. Di samping itu sebetulnya sudah ada mekanisme subsidi melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS sesuai Perpres 66 tahun 2018. Jumlah yang ditutup dana dari BPD PKS adalah selisih antara harga FAME dan harga solar. Data Aprobi di tahun 2020 mencatat subsidi untuk biodiesel saat itu masih B20 sebesar 28,01 triliun rupiah untuk menyalurkan sebanyak 8,42 juta kiloliter. Yang untuk B30 di tahun 2021 campuran FAME-nya naik jadi 30%. Pasti lebih besar lagi subsidinya. Gitu bukan? Apalagi untuk yang rencana B40 di tahun 2022 ini, campurannya jadi 40%. Subsidinya jadi berapa? Nah, reading between the lines di balik keluhan Bu Nike tadi, bagi saya Bro Yosef, maknanya adalah begini. CPO-nya memang tidak diekspor, tetapi harganya dipatok ke harga ekspor, yang berarti subsidinya terus naik, menyesuaikan. Jadi, bagi pengusaha tidak ada alasan rugi jualan CPO untuk FAME-nya program biodiesel. Dan itu sebabnya pasokan untuk kebutuhan program biodiesel juga sejauh ini selalu terpenuhi. Dan lagi, para konglomerat itu belum cukup gila kan untuk berani melawan program presiden, bukan? Nah, sahabat, naiknya harga minyak goreng menembus level Rp20.000 di pasaran hari ini sebenarnya terindikasi sejak Oktober 2021 tahun kemarin. Data PIHPN, Pusat Informasi Harga Pangan Antar Daerah, menunjukkan di September harganya masih kisaran Rp14.000 sampai Rp15.000. Lalu di Oktober naik ke kisaran Rp16.000 sampai Rp17.000. Nah, masuk bulan Desember, terutama pada momen Nataru, harganya seperti lepas kendali. Jadi sudah hampir 5 bulan ini. Maka satu-satunya Pareto Principle yang bisa membuat kelangkaan ini terjadi adalah tarikan atau pull dari sisi ekspor. Bukan program biodiesel pemerintah, baik yang B20, B30 maupun B40. Apakah ini berarti alokasi CPO yang untuk produksi minyak goreng telah dikorbankan dengan suatu cara yang white collar demi keuntungan besar yang didapat dari hasil ekspor? Itu pertanyaannya, bukan? Nah, dugaan saya, Bro Yosef, ini terkonfirmasi dengan keluarnya kebijakan Menteri Perdagangan melalui Permendak nomor 2 tahun 2022 pada 18 Januari 2022 yang baru lalu. Yang ternyata tidak melarang ekspor.
aturan itu hanya bersifat pengendalian belaka melalui mekanisme PE, pencatatan ekspor. Sahabat banyak yang mengira atau sengaja ditiupkan oleh media massa bahwa ekspor CPO dilarang. Siapa saja sih pemilik media massa tersebut? Itu juga perlu ditanyakan. Permendak nomor 2 tahun 2022 itu suatu kebijakan pemerintah untuk menangani krisis minyak goreng yang sangat berbeda dibandingkan ketika krisis batu bara terjadi awal tahun ini. Ketika krisis batu bara, pemerintah langsung mengambil kebijakan larangan ekspor selama sebulan sampai akhir Januari 2022. Nah sahabat, baik batu bara dan minyak goreng, keduanya sama-sama menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Tetapi berbeda kebijakan penanganan krisisnya. Kita ulang ya, dalam krisis batu bara ekspornya langsung dilarang selama sebulan. Nah, dalam krisis minyak goreng ekspor CPO-nya tidak dilarang. Nah, itu kita mesti jelas ya. Demikian sahabat, catatan intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas menyangkut minyak goreng hilangnya kemana. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.